Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 202200800465 dari kelas MN22N. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rangkuman materi akuntansi biaya dimulai dari sesi 1 sampai sesi 6. Pada sesi 1 dengan judul peran akuntan dalam organisasi. Ternyata akuntansi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya, di mana mereka sama-sama mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan, tetapi dengan berbeda tujuan. Kalau manajemen itu untuk membantu manajer membuat keputusan, sedangkan akuntansi keuangan itu untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan membuat laporan keuangan dengan prinsip akuntansi. Dan akuntansi biaya itu melaporkan terkait dengan perolehan dan penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Adapun peran akuntan yaitu sebagai pemecah masalah, scorekeeping, dan pengarahan perhatian. Untuk sesi 2 tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Terdapat istilah-istilah dalam akuntan seperti cost, actual cost, budget cost, cost objek, akumulasi biaya, pembebanan biaya, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya variabel, dan biaya tetap. Pada sesi 3 juga masih tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya, di mana sesi ini melanjutkan dari sesi 2 tentang istilah biaya. Terdapat istilah biaya seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya manufaktur tidak langsung, biaya persediaan, biaya periode, harga pokok produksi, dan juga tujuan biaya, seperti untuk menentukan harga, sebagai pembuatan kontrak dengan lembaga pemerintah, dan membuat laporan keuangan. Pada sesi keempat dan sesi 5 tentang metode harga pokok pesanan atau full costing, di mana terdapat karakteristik perusahaan yang produksinya sesuai dengan pesanan, seperti proses produksinya yang terputus-putus, produknya yang dihasilkan itu sama dengan yang dipesan, kemudian produksinya ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi stok gudang. Terdapat karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama ada setiap produk dihitung harga pokok secara masing-masing. Kemudian biaya produksinya dibagi menjadi 2, ada biaya langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, harga pokok pesanan berdasarkan biaya yang sesungguhnya, sedangkan BOP dihitung keadaan harga pokok pesanan dengan tarif dibebankan di muka. Kemudian harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai. Terdapat manfaat informasi dari harga pokok produksi pesanan. Yang pertama, dapat menentukan harga jual, mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba rugi. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses ke dalam neraca. Kemudian ada kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini adalah sebuah catatan penting dalam metode harga pokok pesanan yang berfungsi sebagai rekening pembantu untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Pada sesi 6 membahas tentang harga pokok proses, di mana metode ini adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang memproduksi
suatu produk secara massal, sehingga proses produksinya tanpa menunggu pesanan. Terdapat karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkannya standar. Jumlah produk yang dihasilkan setiap bulannya sama. Kemudian kegiatan produksinya dimulai ketika ada perintah untuk produksi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan atau kata-kata yang typo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.